Halo, saya Oki Stiono. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang subnetting pada sebuah jaringan ya. Jadi nanti teman-teman semua sebelum lihat video saya tentang materi subnetting ini, pastikan teman-teman sudah mempelajari video saya sebelumnya, yaitu tentang IP address. Ya, untuk materi subnetting ini teman-teman semua harus mempelajari terlebih dahulu ya, yaitu materi IP address sebelumnya itu, supaya teman-teman semua bisa mengerti dan memahami apa konsep subnetting itu sesungguhnya. Nah, untuk uh, pertama-tama ya, saya akan menjelaskan tentang konsep tentang subnetting terlebih dahulu, sebelum nanti saya akan menyampaikan bagaimana proses perhitungan pada subnetting ya. Nah, subnetting di sini adalah proses untuk membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork, di mana subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Ingat, kelas A, kelas B, kelas C sudah saya sampaikan di video IP address. Walaupun belum lengkap, nanti akan saya tetap ulas kembali pada video ini. Nah, dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam setiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID ya dari suatu network yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan atau digunakan dalam membuat ID tambahan. Jadi poin dalam subnetting ini adalah untuk membagi jaringan-jaringan menjadi segmen yang lebih kecil, intinya seperti itu. Sehingga teman-teman semua nantinya tujuannya nanti bisa untuk mengalokasikan ya sejumlah host dalam satu kasus itu secara efisien ya. Nah, makanya nanti kenapa dilakukan subnetting ini, untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Misalkan ya, kemarin teman-teman semua sudah belajar tentang IP address yaitu /24, di mana total IP host yang dapat digunakan adalah IP host ya adalah 254. Totalnya 256 karena 256 itu dikurangi oleh network 1 dan broadcast 1, sehingga totalnya ada 254. Nah, 254, terus kemudian untuk yang kelas B 65.000, atau yang kelas A ini misalkan 16 juta IP address untuk host device-nya. Nah, jadi kita itu nanti bisa memecah-mecah untuk segmen di dalam kelas tersebut. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host yang lebih dari 254, namun hanya sedikit network ya yang memiliki host ya yang sebanyak 65.000 atau 16 juta. Jadi sehingga untuk itu ya dimungkinkan ya diperlukan subnetting ya di sini ya, yang nantinya untuk membagi-bagi ke dalam segmen-segmen tersebut. Jadi supaya tidak menghambur-hamburkan IP. Jadi misalkan teman-teman penggunaannya lebih dari 254, itu masih bisa dikategorikan kita masih dapat menggunakan IP di segmen kelas C, daripada kita menggunakan segmen di kelas B itu malah membuang puluhan ribu ya. Itu kita bisa memecah dengan lebih kecil-kecil itu ya, dengan menggunakan untuk IP di segmen kelas C ya, itu masih bisa. Nah, alasan kedua adalah walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device ya, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Jadi jika kita memang tidak melakukan konsep subnetting ya, jadi sehingga semuanya masuk ke dalam satu jaringan, itu dapat dipastikan ya, jika memang jaringannya terbatas, itu akan mempengaruhi ya operasional atau kinerja dari jaringan tersebut ya. Itu poinnya di situ ya. Nah, makanya teman-teman nanti akan belajar caranya bagaimana melakukan subnetting. Nah, tujuannya tadi selain mengefisienkan tadi sederhananya analoginya, jika di 254 tadi ya, di kelas C tadi /24 ya, atau di prefix 24, yang digunakan cuma 10 host atau 10 IP client ya, misalkan seperti itu. Nah, tapi yang diberikan prefix 24 atau
total 254 kan mubazir 244, jadi sehingga tidak terpakai. Nah makanya ini yang akan menjadi poin pembahasannya. Nah sehingga jika kita pecah jadi kecil, menjadi sub-sub kecil, dan memang alokasinya terbatas sampai dengan alokasi maksimum dari jumlah jaringan tersebut atau subnet tersebut, itu malah jauh lebih bagus kayak gitu ya. Nah menempatkan suatu host ya, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, makanya nanti kita juga bisa menempatkan, memposisikan, menghitung ya di dalam subnetting nanti ya, nantinya berapa sampai berapa porsinya ya. Jadi nanti masih dengan menggunakan konsep IP address yang sebelumnya. Nah dan selain itu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan itu juga jelas. Jadi nanti untuk yang hardware berbeda itu pasti dengan menggunakan jaringan yang berbeda pula ya, seperti itu. Nah, untuk mengefisienkan alokasi IP dalam sebuah jaringan supaya memaksimalkan penggunaan IP address tadi ya, untuk memaksimalkan mengatasi masalah juga meningkatkan keamanan, itu juga yang paling penting di dalam sebuah jaringan komputer untuk meningkatkan keamanan. Nah, terus juga mengurangi lalu lintas jaringan tadi saya bilang. Kalau kita tidak menggunakan subnetting, berarti semakin lalu lintas jaringan pada jaringan satu tersebut itu pasti akan membuat crowded atau macet ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita memecah, otomatis jaringan yang kita lalui itu jadi semakin berkurang ya. Jalurnya yang biasanya jadi padat ya, itu jadi longgar karena kita pecah menjadi kecil-kecil seperti itu, sehingga tidak saling lalu lintasnya tidak sepadat atau semacet yang kita gunakan tanpa menggunakan subnetting. Nah, oke, jadi poinnya sih di sana ya untuk subnetting. Nah, ini ada sedikit analogi ya, di mana konsep subnetting di sini digambarkan dalam sebuah komplek perumahan ya, namanya Gatot Subroto misalkan seperti itu, dari nomor 1 sampai nomor 8. Katakanlah nomor 8 itu adalah rumah dari milik ketua RT-nya atau PRT-nya. Jadi nanti sehingga teman-teman semua bisa tahu, oh jalan Gatot Subroto ini dengan nomor rumah sampai 1 sampai 8 ini, dan nanti ada ketua RT-nya juga. Nah, ini gambarannya ya, seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, oh berarti di sini sudah ada gambaran analogi seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya menggambarkan dalam konsep subnettingnya nanti? Ketika misalkan kita andai kata di sini kita lihat ya, rumah di wilayah itu makin banyak, kemungkinan menimbulkan kemacetan. Artinya jika bertambah rumah ya, maksudnya kan tidak diperlebar jalannya kayak gitu, atau tidak ditambah jalannya, artinya membuat lalu lalang di situ semakin padat kan. Nah, jadi untuk solusinya ya berarti membuat jalur baru atau jalan baru atau gang baru di situ. Sehingga nanti katakanlah rumahnya pun masih sama berjumlah 8 juga ya, artinya kan jalannya kan di sini dibagi menjadi 3 juga, artinya nggak masalah di situ. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ya bahwa si network address ini kalau di dalam sebuah jaringan itu sebagai nama jalannya, kalau host address-nya adalah nomor rumahnya, dan ketua RT-nya sebagai broadcast-nya, itu umpamanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat broadcast kan kemarin kita belajar di IP adalah untuk menyampaikan, mengirimkan pesan dalam satu jaringan itu, makanya di sini dianggap sebagai ketua RT-nya, betul ya. Jadi sehingga di sini ketua RT kalau di sini diperankan untuk memang mengelola ya warganya kan, seperti itu. Dan kalau host address adalah nomor rumah masing-masing, di mana pasti di sini host address atau nomor rumah ini pasti ada pemiliknya, walaupun ditinggali apa enggak ditinggali kan pasti, kalau misalkan kita alokasikan betul-betul dianggap sebagai rumah, perumahan itu walaupun sudah kebeli atau belum dibeli nanti kan ada nomornya itu ya. Jadi kalau misalnya sudah kebeli dihuni ya berarti ada pemiliknya, dan itu nggak boleh ada yang sama menempati orang dari luar ke rumah itu kan, nggak bisa ya. Dan network address dan nama jalannya, dan nama jalan itu kan pasti unik, tidak mungkin ada yang sama ya. Artinya sama itu kan kalau di sini misalkan ada kode posnya gitu kan, ada nama jalan mungkin ada yang sama, gang mungkin ya ada yang sama ada yang beda, tapi kan ada juga diidentifikasikan dengan kelurahannya, kecamatannya, kode posnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu gambaran mengenai penganalogian dengan menggunakan subnetting dengan konsep alamat rumah ya. Nah, makanya di sini teman-teman semua bisa melihat, oh di sini
subnetnya ya, terus di sini subnetnya ya, subnet 1, subnet 2, subnet 3 misalkan seperti itu. Dimana padahal networknya cuma satu awalnya kan, jalannya cuma satu, 192.168.1.0, ternyata akhirnya dipecah-pecah ya menjadi 16 ya, alamat ya, 16 rumah di sini, 16. Jadi sehingga semuanya terbagi dan ini tidak akan mengganggu lalu lintas. Misalkan ya, kita misalkan dari arah dari arah timur di sini mau menuju ke selatan, di sini bisa kita lihat ya, ini tidak akan mengganggu jalan yang ada di jalan lalu lintas di sini kan. Nah, sehingga teman-teman semua bisa tahu, oh ternyata seperti itu konsepsi subnetting. Nanti tinggal kita belajar bagaimana sih untuk menerapkan di jaringan komputer. Nah, terus kemarin kita juga sudah menyinggung tentang subnet mask ya, di mana subnet mask kemarin teman-teman sudah belajar menghitungnya dengan menggunakan network prefix untuk mengubah 1 semua untuk pada porsi bit networknya dan 0 semua pada porsi bit hostnya ya kan, menjadi 0. Nah, jadi teman-teman semua itu juga masih digunakan subnet mask, nanti digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gangnya tadi. Makanya tadi saya bilang kemarin kan, misalkan di kelas C dari mulai /24, /25, /26, /27 ya, itu kalau teman-teman lihat ya, jadi kalau sudah beda prefixnya ya, udah beda slashnya atau beda prefixnya di sini, itu sudah pasti tidak akan bisa terhubung ya. Nah, itu ya. Jadi nantinya makanya teman-teman kemarin saya minta untuk belajar menentukan subnet masknya, ada networknya, ada hostnya, ada broadcastnya, itu untuk mengetahui porsi itu, dimana nanti tinggal kita implementasikan bagaimana cara melakukan subnettingnya ya, jadi seperti itu. Nah, oke, ini untuk pembagian aja. Kalau kelas A, kelas B, kelas C subnet mask defaultnya kemarin kan, makanya kalau kita lihat di sini ya, semakin besar ya atau banyak ya jumlah IP yang dapat digunakan, ini pasti subnet masknya semakin mundur ke belakang. Contoh kalau kita di kelas C, ini yang akan fokus di bit hostnya kan di sini ya, jadi yang di ketiga ini tidak diapa-apakan kan, jadi tidak akan dirubah-rubah. Namun kalau kita dilihat di kelas B, kita lihat mundur satu lagi, sehingga nanti pada porsi bit networknya kedua ini yang jelas tidak diapa-apakan, tapi yang di oktet ketiga, oktet keempat ya, bit hostnya ini yang akan kita olah, sehingga nanti teman-teman bisa lihat ya, yang ada di sini IP private address yang dapat digunakan ya. Nah, itu ada di sebelah kanan ini, bisa kalian lihat ini. Nah, kalau yang di kelas A berarti mundur satu lagi, sehingga kalau di sini mungkin ada sekitar 254, di sini ada 16.000, dan di sini sampai jutaan IP yang dapat digunakan. Nah, itu yang teman-teman bisa dilihat ya, untuk konsepnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana subnetting itu sendiri caranya, Pak? Nah, nanti kita akan mulai menyinggung subnettingnya ini. Subnetting di sini merupakan teknik untuk mengizinkan para administrator jaringan memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia. Jadi masih dengan sama 32 bit IP address, masih dalam berkutat itu. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP ABC yang sudah diatur. Artinya teman-teman semua akan memecah itu ya, supaya membuat skalanya jaringannya lebih luas. Nah, dengan subnetting kita dapat membuat network dengan batasan host yang lebih realistis atau sesuai kebutuhan. Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Sama masih seperti kemarin, teman-teman, artinya di IP address itu harus dikuatkan terlebih dahulu ya, konsep materinya dan perhitungannya. Baru teman-teman nanti untuk di subnetting ini mulai bisa melanjutkan ya, tanpa adanya kendala ya. Nah, keuntungannya apa? Untuk subnetting sendiri ya, mempunyai banyak jaringan jelas. Nanti ketika sudah memecah pasti akan banyak jaringan di situ. Lebih aman karena antara subnet satu dengan yang lain tidak dapat berkomunikasi, kecuali ditambah router nanti dilakukan routing. Nah, itu nanti bisa dengan melakukan routing. Makanya nanti juga ada salah satu contoh di kasus ini dengan menggunakan routing itu, tapi di sini belum melakukan konsep routing ya, tapi ada perangkatnya namanya router itu nanti ada. Terus kemudian kemungkinan
adanya kongesti atau istilahnya bentrok ya di dalam penumpukan sebuah jaringan yang misalkan IP-nya mubazir atau banyak IP yang tidak digunakan ya, itu menjadi lebih kecil ya. Nah, kita mulai saja ya, mulai bagaimana cara melakukan perhitungan di subnetting ya. Jadi dasarnya saya ulangi terlebih dahulu sedikit, bahwa di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, seperti yang saya sampaikan di IP address di video sebelumnya, bahwa di kelas A ya ada sekitar 16 juta ya IP, di kelas B 65.000, dan di kelas C sekitar 254 IP. Di kelas D dan E itu tidak digunakan untuk subnetting ya, artinya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua sudah memahami rank kelasnya ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memisahkan tadi yang kelas A, kelas B, kelas C dengan konsep subnet itu. Bahwa di kelas A itu dimulai dari /8 sampai dengan /15 ya, itu yang harus kalian teman-teman ingat, /8 sampai /15, dimana /8 itu berarti teman-teman bisa lihat ya di konsep IP di sini. Kalau kita lihat 255 ini maksimalnya kan, berarti kan ada 8 bit network ya, dan sisanya adalah nanti 24 bit host ya, 24 bit host. Jadi nanti teman-teman semua bisa lihat ya untuk porsinya di sini ya, bahwa nanti kalau yang di sini teman-teman menjumpai subnet mask ternyata 255.0.0.0 lah, ini yang berarti dianggap kelas A, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan contohnya ya, IP-nya misalkan 172.20.10.1 ya, 10.1 slash atau prefix 13, artinya di sini masih dalam konteks kelas A. Contohnya kan kemarin kalau kita memisahkan 1111 sampai di sini 8, dan nanti ditambah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini berarti masih di dalam porsi ya, untuk kelas A ya. Sehingga nanti kalau diformatkan kelas A itu network hostnya ada 3 ya, bit hostnya ada 3 kali ya, di oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Tolong dipahami ya. Jadi nanti yang berubah ya, yang pasti akan berubah, yang sama itu kan masih di sini ya, di sini ya. Nah, ini yang harus kalian lihat nih. Nah, ini yang sama. Nah, nanti yang berubah itu pada di bit host kedua, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Ini yang akan selalu berubah, continue akan menghitung terus, karena kan jumlah IP-nya sebanyak jutaan tadi ya, sekitar 16 juta lebih ya. Dan kalau di kelas B itu dari mulai prefix /16 sampai dengan prefix /23. Artinya ada 2 oktet yang nanti sebagai bit networknya. Kalau kita lihat kan /16 di sini 8, di sini 8 kan. Nah, sehingga di sini kita lihat di sini yang sebagai porsi network ini yang akan pasti nilainya value-nya tetap, yaitu 255. Dan nanti kalau di porsi ini, nah ini yang akan counting, menghitung terus, kita proses di mana bit hostnya ini mau menentukan networknya, mau menentukan hostnya, mau menentukan broadcastnya, serta menentukan subnet masknya. Nah, itu ada di porsi ini nantinya akan dihitung. Nah, contohnya di sini 172.20.10.1 prefix /19, di mana kalau teman-teman lihat ya, di sini sama network nanti di sini host dan host porsinya ya. Dan di sini karena teman-teman lihat ya, di sini yang counting, sehingga nanti ketemu misalkan /19 subnet masknya adalah 255.224.0 misalkan seperti itu ya. Jadi ketemunya seperti itu misalkan. Nah, kalau yang di kelas C ya, dari mulai prefix /24 sampai dengan /31. Sehingga kalau kita lihat, kalau kelas C itu paling gampang ya, paling enak kalau kita lihat, karena prefix di kelas C ini networknya ada 3 di sini ya. Jadi 88824 di sini. Sehingga nanti kita hanya fokus pada oktet keempat saja. Ya, oktet keempat misalkan contoh soalnya 172.20.10.1/30. Nah, /30 ini nanti kita lihat ya. Nanti kita bisa hitung ya dengan cara menggunakan konsep IP address kayak kemarin, konversi bilangan desimal ke biner ke desimal, dihitung prefixnya nanti
terus kemudian nanti dicari subnet masknya, networknya, hostnya serta broadcastnya. Nah, di sini formatnya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Ini pembagian kelas subnetnya terlebih dahulu. Nah, baru kita akan menginjak bagaimana langkah subnetting. Nah, subnetting itu bagaimana caranya? Nah, dengan memecah sekumpulan blok IP address menjadi blok IP terkecil ya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya analogikan terlebih dahulu untuk memecahnya. Misalkan saya punya /23. /23 itu total ada 512 IP yang bisa digunakan. Artinya 512 IP itu sudah dengan, ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu di awal. Ini yang saya bahas adalah /23, /24, /24 ini yang harus dipahami adalah sudah termasuk network dan broadcast. Artinya belum dikurangi 2 ya. Kalau misalkan dikurangi 2 artinya di sini 510. Berarti yang digunakan untuk PC client atau IP client itu 510. Ya, ini kita ngomong bahasnya yang total aja ya, total dulu. 512 IP. Nah, itu kalau misalkan saya pecah menjadi 2 kan bisa. Yang dipecah itu berarti konsepnya mecahnya dari sini ya, mecahnya dari sini bukan setelah dikurangi 2. Ini dipecah ya. Nah, dipecah seperti ini kan dapat 256. Oke, jadi ketika saya misalkan punya ditawarin atau diberikan sebuah IP misalkan 172.6.16.10.1 misalkan /23 tolong bagi IP ini menjadi 2 gedung. Yang satu gedung A dengan kapasitas 200 atau 250 lah, katakanlah 250 komputer, dan di gedung B sama 250 IP untuk gedung B. Nah, makanya saya bagi 2 menjadi ini. Jadi nanti sisa-sisa pun kan sisanya sedikit. Nah, ketimbang saya nanti langsung melakukan perhitungan atau melakukan konfigurasi tapi tanpa melihat ada gedung A, gedung B, pasti yang terjadi apa? Antara gedung A dengan gedung B di sini pasti akan menjadi satu jalan dan di sini akan macet, menimbulkan seperti itu atau menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, tapi ketika saya sudah pecah, misalkan pun ada masalah dalam satu jaringan, misalkan jaringan gedung A bermasalah, gedung B belum tentu bermasalah. Nah, itu yang harus kalian bisa analogikan seperti itu. Itu ya, makanya saya boleh membagi 2 ini seperti ini. Nah, tapi lain halnya lagi misalkan ada kebutuhan ya, di mana misalkan kebutuhannya itu dibagi menjadi subnet yang lebih kecil-kecil lagi, tapi jumlahnya ya tadi misalkan sama kayak gini, dibagi menjadi lebih kecil-kecil lagi. Bisa. Apakah bisa, Pak? Ya bisa. Ya, saya analogikan lagi dengan konsep uang pun juga sama. Tadi kan kalau misalkan kita punya 512 dibagi 2, 256. Itu sama halnya seperti ini. Punya uang 10.000 dibagi menjadi 2, 5.000. Tapi kalau dalam kasusnya memang diminta untuk menjadi yang lebih kecil lagi, tapi dengan nanti ketika dikembalikan jumlahnya sama. Ya, dikembalikan jumlahnya sama. Apakah bisa, Pak? Bisa. Sama halnya dengan seperti ini. Saya punya uang 10.000, saya pecah menjadi yang terkecil-kecil ya, pecahan 5.000, 2.000, 2.000 dan 1.000. Ketika saya kembalikan lagi dengan jadi satu lagi kan sama hasilnya 10.000, tidak berubah kayak gitu kan. Dan malah di sini kalau teman-teman lihat ya, yang tadinya misalkan di sini butuh kapasitasnya berapa? 50, 20, 10. Di sini ketika kita lihat 20 ini jalan sendiri ya, artinya tidak terganggu dengan lalu lintas yang ada di jalan jalan yang dengan alokasi 50 orang, 20 orang, 10 orang, seperti itu tidak terganggu. Ya, itu seperti itu ya. Nah, itu gambaran konsep subnetting. Sama halnya seperti ini juga. Nah, ini yang dipecah menjadi kecil-kecil. Misalkan saya punya /24 dengan tadi 256. Ini yang 256 ini totalnya tadi saya bilang dipecah menjadi 4 gedung ya, atau 4 ruangan. Katakanlah nih di kasusnya di puskesmas ya. Misalkan di puskesmas itu nanti ruang administrasi karena ruangannya cukup banyak ya, misalkan atau di ruang fasilitas kesehatan kayak gitu, di gedung fasilitas kesehatan yang punya ratusan ya kebutuhan di sini ya, dipecah aja. Jadi kalau kita langsung butuhnya cuma 100 misalkan atau 120 misalkan,
saya langsung pakai 256 semua, ya pasti kan mubazir. Padahal sedangkan saya masih butuh yang lainnya juga. Kayak gitu. Nah, makanya saya sesuaikan kebutuhan. Oh, ternyata saya berikan slash 25 yang tadinya alokasinya 128 IP. Oh, ternyata bisa. Kayak gitu. Ya, masuk. Nah, makanya masih ada sisa di sini slash 26, ternyata ada kebutuhan lagi sekitar 60 IP ya. Saya pakai slash 26. 64 IP kan. Terus kemudian kebutuhan lagi ada sekitar ya 30 atau 28-an kayak gitu, pakai size 27. Dan ini kalau dikembalikan lagi 128 64 ya, 32 tambah 32 64, ini masih sama 256 tanpa mengurangi atau melebihkan porsi yang ada di porsi utamanya di sini atau di kebutuhan utamanya di sini ya. Ini yang harus kalian kembalikan di subnetting itu seperti itu. Nah, mungkin akan bertanya-tanya, Pak, bagaimana caranya menentukan slash 25 itu 128 IP atau slash 26 itu 64 IP atau slash 27 itu 32 IP? Bagaimana caranya? Ada tekniknya di sini dengan cara menggunakan dua pangkat Y ya. Makanya tadi kan dua pangkat Y itu adalah diambil dari Y-nya adalah diambil dari porsi bit hostnya ya. Kalau kita lihat kan di sini slash 25 ya, slash 25 ya, itu berarti adalah porsi bit networknya. Sisanya kan berarti ada 7 untuk mencapai maksimal 32 ini ya, untuk mencapai 32 artinya berarti yang ditanyakan adalah 2 pangkat 7. Nah, nanti dihitung 2 pangkat 7 nanti dihitung menghasilkan berapa, sehingga nanti adalah itu sebagai total IP-nya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini contoh misalkan adalah slash 24. Kita hitung di sini 2 pangkat 8 karena bit hostnya di sini ya, totalnya berarti adalah 256. Nah, sehingga total hostnya di sini adalah 256, itu total IP-nya dikurangi 2 untuk mengetahui jumlah IP hostnya. Kenapa dikurangi 2? Karena 2 ini diambil satu dari network, satu dari broadcast. Itu ya, makanya satu dari IP networknya, satu dari IP broadcast. Sama dengan yang saya jelaskan kemarin di IP address, itu ada network, ada host, ada broadcast. Network dan broadcast itu kan dalam satu jaringan di situ ya, jadi dipotong di situ 2 ya. Nah, kalau slash 25, nah kan tadi saya bilang 2 pangkat 7 itu menghasilkan 128 itu totalnya. Makanya yang dilihat di sini adalah totalnya ya, bukan sebelum dikurangi 2 ya, tapi totalnya ya untuk memecahnya ya. Nah, jadi teman-teman sekarang jadi tahu bagaimana saya caranya menentukan membagi ini tadi ya. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah tahu caranya menentukan jumlah IP total dan IP yang digunakan oleh host, caranya bagaimana sudah tahu ya. Sekarang masuk ke bagian teknik subnettingnya, di mana subnetting ini nanti sekalian saya berikan tekniknya dengan menggunakan VLSM. Apa itu VLSM? Variable Length Subnet Mask. Jadi teman-teman semua bisa membagi ya semua di dalam jaringan itu, subnettingnya itu membaginya sesuai dengan kebutuhan optimal, yang paling besar terlebih dahulu sampai ke yang terkecil ya. Kenapa? Andai kata misalkan kalau saya misalkan di posisi yang di sini ya, misalkan 256 IP, saya pecah tapi acak, misalkan yang 64 di atas, nanti 25 yang di nomor 3, misalkan 32 yang ke berapa. Nah, sehingga nanti kalau kita menghitung dari atas yang terkecil ya, misalkan kecil acak kayak gitu, yang paling belakang pasti akan sisa banyak juga, sehingga nanti teknik subnettingnya jadi tidak optimal ya. Makanya supaya teknik subnetting dan pembagian jaringannya efisien dan bagus, itu dengan teknik menggunakan VLSM tadi, secara otomatis kalau kita melakukan pembagian dari yang terbesar sampai yang terkecil, artinya yang terkecil itu berarti kan sisanya yang terkecil ya. Jadi sehingga di situ teman-teman bisa lihat, berarti yang terkecil itu berarti nanti akan mendapatkan porsi yang sesuai dengan jatahnya ya. Nah, itu yang dilakukan dengan menggunakan VLSM. Nah, mengoptimalkan IP address tanpa membuang banyak IP address. Nah, itu yang dimaksud dengan VLSM tadi ya. Nah, sebagai contoh, nah ini sekaligus nanti sebagai contoh kasus soal, di mana nanti teman-teman semua saya akan berikan tekniknya
caranya bagaimana untuk melakukan subnetting dengan menggunakan VLSM. Ini ada sebuah jaringan dengan IP ya 192.168.8.0/21. Artinya /21 ini adalah kelas B, di mana di sini ada jaringan sebuah gedung, misalkan di fasilitas kesehatan, rumah sakit atau apapun. Misalkan di sini bisa teman-teman lihat ada router, ada switch ya. Router di sini ada berjumlah 3 router. Router itu biasanya dilambangkan seperti ini, switch ya seperti ini ya, dan di sini adalah kliennya. Nah, umumnya kalau kita menggambarkan sebuah jaringan atau menggambarkan sebuah pengalokasian IP, itu tidak perlu menggambar sejumlah komputernya atau jumlah jumlah komputernya sesuai dengan gambar jumlah komputer. Tidak, itu jumlah IP-nya sesuai dengan jumlah komputernya, maksudnya itu tidak perlu. Cukup satu nanti mewakili di subnet atau di jaringan subnet keberapa itu bisa digambarkan seperti itu. Nah, contohnya di sini ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, dan gedung F, di mana memiliki masing-masing ya kebutuhan sejumlah komputer yang akan dialokasikan di gedung itu. Nah, dan di atas tetap dilihat juga ada kebutuhan IP-nya. Nah, makanya di sini bagaimana caranya melakukan subnetting. Ini yang harus kita ingat. Teknik yang pertama, teman-teman silakan cukup melihat dua hal saja. Yang pertama, melihat IP-nya terlebih dahulu. Oh, ternyata ini sudah tahu kebutuhannya berapa, subnettingnya subnetnya kelas B ya. Dan kemudian teman-teman sudah lihat, oh nantinya teman-teman siap melakukan yang namanya konversi ya, konversi bilangan ya. Konversi bilangan itu nanti tetap dilakukan. Nah, yang perlu dilihat kedua adalah mengurutkan ya dari kasus ini atau skema ini dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Nah, itu bagaimana caranya. Nah, nanti kita lihat ya. Berarti nanti kan jumlahnya diurutkan saja dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kita lihat nanti. Nah, setelah itu pasti soal yang akan ditanyakan apa? Soal yang akan ditanyakan tentukan IP dari masing-masing gedung di atas ya, artinya IP porsinya dari networknya, IP hostnya, broadcastnya, subnet masknya dengan konsep VLSM. Nah, ini kan kita sudah pelajari di video IP address sebelumnya. Artinya teman-teman sudah pasti bisa melakukannya ini ya. Cuman nanti bagaimana dengan konsep VLSM kan ditambahin seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi yang dilihat kan dua tadi. Pertama cukup lihat IP-nya, kedua lihat skemanya, lalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita urutkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesar adalah gedung D, gedung dari yang besar ya, gedung D, gedung E, gedung C, gedung B, gedung A, gedung F. Nah, cuman di sini kalau kita lihat ada kata-kata peer to peer ya, atau point to point ya, peer to peer. Itu sejumlah 2 karena di sini kita lihat untuk bisa gedung A nanti lari ke gedung F, gedung B lari ke gedung E, dan sebaliknya dan seterusnya, pasti akan melalui jalur router ini. Nah, masih akan melalui jalur router ini. Dan ini pasti memerlukan sebuah alamat IP. Kemarin saya bilang di video IP address bahwa setiap yang memiliki komunikasi di setiap perangkatnya itu bisa berkomunikasi antar jaringan, itu pasti memiliki sebuah IP addressnya. Nah, makanya ada kebutuhan. Berarti ini 2 IP di sini, satu digunakan yang ada di router ini, satu digunakan router ini. Dan di sini pasti juga ada digunakan satu router ini dan digunakan satu di router ini. Jadi sesuai ya jumlahnya ya. Jadi nanti teman-teman tidak bingung kenapa ada peer to peer sebanyak 2 di sini. Masing-masing jumlah IP-nya juga 2 semua ya. Nah, kemudian teman-teman tentukan total IP-nya terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat Y. Ya, tentukan, karena teman-teman bagaimana caranya menentukan ya 2 pangkat Y tadi. Caranya sederhana. Anggap aja ini belum ada isiannya ya, dengan cara melihat IP-nya tadi. Ya, dengan cara melihat IP-nya tadi. IP-nya berapa? 192.168.8.0/21. Kalau kita mau memecah, ingat, kalau mau memecah berarti kan menjadi bagian yang kecil. Artinya akan menjadi prefix setelahnya.
Tidak mungkin jadi slash 20 kan, atau slash 19 atau malah mundur lebih banyak kan, nggak mungkin. Artinya teman-teman bisa melihat di sini pegang slash 21 itu nanti dihitung 2 pangkat y-nya berapa. Nah, untuk slash 21 kalau kita lihat untuk trafficnya ya, untuk bit network dan bit hostnya, nah itu bit hostnya menghasilkan ini ya, bit hostnya 11 ya, karena 21 untuk menjadi 32 ya, itu masih memerlukan 11 sehingga bit hostnya adalah 11. Di sini berarti 2 pangkat 11 itu menghasilkan 2048 ya. Kalau kita lihat berarti slash 21 adalah 2048. Kalau kita bandingan masukkan dengan 600 akan masih masuk ya, masuk karena 2048 kan jumlahnya sangat besar ya dibanding 600. Namun jangan langsung terkecoh kita bakal langsung menggunakan slash 21 karena belum tentu. Kita berarti bisa turunkan menjadi slash 22 misalkan terlebih dahulu. Nah, dengan slash 22 dipangkatkan dengan menggunakan konsep tadi menghasilkan 1024. Mungkin juga 1024 sisanya masih ratusan kan ya, sisanya masih ratusan. Mungkin kita berasumsi slash 23 tahu kebutuhannya akan mungkin masih di atasnya 600 sedikit. Ternyata slash 23 menghasilkan 512 ya. Jadi nanti kalian teman-teman bikin semacam orat-oratan atau tabel di mana mungkin di sini slash 21 menghasilkan di sini 2048 ya. Terus slash 22 menghasilkan 1024 dan nanti slash 23 menghasilkan, mungkin dibikin semacam di coret-coretan atau di perhitungan Anda itu bisa dimasukkan seperti ini dulu misalnya. Nah, dan kemudian dilihat sesuai kebutuhan yang ada di gedung tadi karena sudah diurutkan kan. Nah, ternyata yang masuk paling dekat dengan menggunakan gedung D600 itu adalah karena masih di atasnya berarti 1024 ya, berarti menggunakan slash 22 sehingga nanti kita tahu adalah total hostnya adalah 1022 karena dikurangi 2 ya, dikurangi dengan network dan broadcast. Nah, begitu seterusnya nanti yang 300 ya, nanti kita lihat karena kalau sudah slash 22 pasti otomatis turun ya, tidak mungkin menggunakan subnet yang sama. Mungkin kalau ada yang sama pun ya berarti kita lihat dulu untuk subnet selanjutnya atau prefix selanjutnya. Kita lihat prefix selanjutnya slash 23, kalau kita masukkan 300 masih masuk kan 512 sehingga nanti berarti nanti untuk gedung E jelas menggunakan slash 23 512 dan seterusnya gedung C menggunakan 200 berarti masuk dengan menggunakan slash 24 256 menghasilkan 254 dan gedung B ya seterusnya. Nah, itu seperti itu. Nah, namun ini yang hati-hati di slash 26 ya, setelah berhenti di sini langsung di sini prefixnya ketika gedung F dengan jumlah 10 kebutuhannya itu tidak menggunakan slash 27. Nah, ini alasannya kenapa? Karena kita lihat slash 28 menghasilkan 16. Kalau nanti saya menggunakan slash 27 otomatis sisanya menjadi banyak. Nah, ini yang akan menjadi mubazir untuk skema jaringan tersebut. Sehingga saya menggunakan yang paling efisien karena menggunakan VLSM, jadi saya menggunakan slash 28. Nah, ketika sudah slash 28 di sini berarti seperti itu. Artinya bila ada dua prefix yang mendekati, artinya yang kita hitung mendekati, ambil yang paling kecil. Yang paling kecil antara 27 dan 28 kan 28. Artinya saya masukkan 28. Begitu pula yang di sini peer to peer, kenapa di sini tidak slash 29? Nah, ini ciri-ciri dari peer to peer. Peer to peer itu selalu menggunakan prefix slash 30. Ya, karena IP-nya yang digunakan supaya tidak mubazir karena cuma 2 saja IP yang bisa digunakan. Berarti IP yang ada di komputer, ada yang di komputer di router A, ini di router B. Ini misalkan router C ya, A, B, C. Router A, ini router B. Nah, ini yang di router B, router C, sehingga tidak ada IP yang kosong untuk IP di router. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan ini ya. Untuk mendapatkan ini, teman-teman sudah tahu gambarannya. Sekarang kita melakukan perhitungannya. Nah, karena kita sudah tahu kalau kita di awal akan menggunakan slash 22 ya kan, artinya teman-teman sudah tahu menggunakan slash 22 ya. Dari soal tadi 192.168.8.0 ini ubahlah konversi dalam bentuk biner terlebih dahulu. Nah, caranya ada di video IP address, nanti bisa teman-teman lihat. Ini bisa Anda konversikan ya dengan teknik dengan teknik menggunakan konversi dari desimal ke biner seperti itu. Nah, dari sini teman-teman langsung mengalokasikan ke slash 22 ya di gedung D. Jadi nanti soalnya di sini langsung berubah.
bukan /21 lagi, tapi /22 ya, /22. Artinya kita membutuhkan di sini kebutuhan untuk gedung D /22 dengan konversi tadi yang ada di sini ya. Nah, konversi di sini. Nah, makanya kalau /22 kan artinya tinggal mundur satu ya di sini ya. Nah, ini sehingga di sini akan mundur satu ya di sini. Sehingga di sini teman-teman lihat ya /22. Nah, teman-teman nanti bisa menentukan pertama dengan ini kan bisa menentukan apa? Subnet masknya kan set menjadi satu semua untuk nanti menentukan apa? Menentukan subnet masknya sehingga ketemu 255 oh maaf ini kebanyakan. Nah, ini. Nah, seperti ini. 255 252 Nah, sehingga subnet masknya ketemu ya dari apa namanya? Ini ya. Nah, karena teman-teman nggak perlu ngitung ini, teman-teman cukup menghitung pada bagian oktet ketiga untuk dikembalikan ke apa namanya konversi desimal. Ya, itu untuk apa namanya subnet masknya. Nah, lalu untuk yang apa namanya lalu yang untuk network host dan broadcastnya, nah teman-teman masih sama dengan IP tadi ya, maaf dengan konversi biner tadi, teman-teman cukup mengubahnya ya, mengubahnya semuanya ini ya ke dalam apa namanya ini ditulis kembali yang porsi network tetap porsinya tidak diapa-apakan, yang untuk porsi bit hostnya nah set menjadi 0 ya, maaf set menjadi 0 di sini ya, set menjadi 0 semua sehingga nanti ketemu seperti ini. Jadi ini masih sama ya, di set menjadi 0 semua, dan yang porsi bit hostnya untuk menentukan broadcast itu set menjadi satu semua sehingga nanti kita lihat yang ini kan masih sama tidak berubah karena kelas B itu ya di oktet pertama oktet kedua masih sama, oktet ketiga dan 4 yang akan terus berubah sehingga menghasilkan 11.255. Nah, itu untuk gedung D selesai. Jadi nanti kalau ditanya berarti untuk porsi ya, nah masih sama seperti ini ya. Ya, ini yang ada di jawaban di sini ya, network ya. Ya. Terus IP host ya. Ya, terus broadcast ya, dan subnet masknya ya. Ya, subnet masknya di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, berarti nanti bisa menulis seperti yang ada di contoh ini hasilnya. Jadi untuk gedung D ya di sini hasilnya 192.168.8.0 untuk sub networknya. Untuk broadcastnya 192.168.11.255. Untuk subnet masknya tadi sebelumnya 255.255.252.0. Nah, untuk hostnya tidak perlu dihitung. Nah, teman-teman kan berarti langsung untuk apa namanya bisa dilihat ya bahwa di sini 8.0 ya, dan di sini broadcastnya 11.255. Nah, harus hati-hati. Di sini berarti bisa kita lihat IP-nya kan tadi sejumlah 1022 ya, total untuk IP hostnya ya. Nah, ini dari 8 berubah sampai menjadi 11 loh ya, hati-hati. Makanya di sini maksimal cuma sampai 255. Nah, ini harus hati-hati, maksimal sampai 25, dan broadcastnya ini kan sebagai broadcastnya. Nah, jadi yang harus kita lihat teman-teman ya, harus hati-hati. Akan saya jabarkan di sini. Ini tadi soalnya ya, tak tulis dulu. 192.168.8.0/22 ya. Dan teman-teman misalkan bisa dilihat 192.168.8.0. Nah, ini nanti sebagai broadcastnya 92.168.11.255 ya. Subnet masknya 255.252.0. Nah, IP hostnya ya, tadi yang ditulis pertama adalah Nah, IP yang ditulis pertama adalah 192.168.8. Nah, ini kan titik 1. Nah, ini berarti kita lihat sampai yang pertama ya, sampai dengan ini kan maksimal kan berarti 192.168.8 titik ini ya, 255. Nah, seperti ini. Ya, maksimal sampai 25. Loh, kenapa enggak 254, Pak? Nah, karena kan kalau di dalam IP kan sampai dengan 255. Cuman kalau di dalam kasusnya di sini 255 ini kan dipakai untuk broadcast, tapi di sini kan masih pakai host, jadi enggak masalah.
kayak gitu loh. Kecuali kalau memang di sini nanti mentok sampai dengan broadcast, berarti pakainya 254. Nanti akan saya kasih contoh. Nah, selanjutnya kan masih berlanjut karena di sini sampai 11, berarti karena IP-nya tadi ya ribuan ya, 192.168, berarti lanjut. Nanti kan kalau 255 sudah penuh, bukan jadi 256 tapi geser dan ini bertambah 1 ya, sehingga di sini 9.0 ya, 9.0 sampai dengan, nah ini yang harus hati-hati, 192.168.9.255. Nah, karena dalam satu buah di dalam satu buah oktet itu kan maksimal 256. Nolnya dihitung ya, nolnya dihitung. Karena di sini kenapa kok ini enggak nol ya? Karena ini nolnya dipakai untuk network. Kayak gitu loh. Ya, nolnya dipakai untuk network. Nah, ketika sudah 255 juga, nah di sini juga bergeser lagi, ditambah lagi atau 192.168.10.0. Nah, ini sampai dengan 192.168.10.255. Nah, ini yang harus hati-hati nih. Nah, ketika 10 sudah selesai, ini berarti yang terakhir kan 192.168.11.0 sampai dengan 192.168.10. Nah, ini hati-hati 254. Kenapa? Karena 255-nya adalah milik dari broadcast. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat, oh ternyata untuk gambaran IP host di sini saya bisa menggunakan rank IP host sebanyak ini. Ya, karena tadi kebutuhannya 600 ya. 600 ya. Jadi dan di sini alokasi yang tersedia 1000 ya, masih bisa sisa sekitar 400-an kayak gitu yang bisa dipakai ya. Tapi kan nggak masalah ketimbang tadi yang pakai S21 jumlahnya 2048 kayak gitu ya. Segitu kan 2048 itu malah jauh lebih banyak sisanya. Nah, itu subnet mask atau subnetting yang dilakukan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai berarti lanjut ke gedung setelahnya. Lanjut ke gedung setelahnya adalah gedung E. Di sini kita lihat tadi setelah gedung D, gedung E ya. Nah, gedung E bagaimana? Nah, gedung E melanjutkan dari IP yang sudah kita hitung sebelumnya. IP yang sudah kita hitung sebelumnya itu berhenti di sini loh. Nah, berhenti di broadcast. Bukan subnet mask ya, tapi broadcast. Broadcastnya adalah 192.168.11.255. Kalau kita lanjutkan, berarti nanti tadi ini ya. Ini ya. Nah, ini gedung D. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lanjutkan ya, gedung E ya. Nah, kalau kita lanjutkan, nah berarti kita melanjutkan dari ya 192.168.12.0. Nanti slash berapa? Nah, slashnya berarti tadi ikut ya, kalau setelah 22 tadi slash 23. Lihat pada tadi tabel yang sudah kita urutkan ya, slash 23 sebanyak 512. Nah, jadi nanti kita lihat slash 23 yang sudah kita hitung ya, yang sudah slash 22 yang sudah kita hitung itu dilanjutkan ke slash 23 jadi 192.168.12.0 dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama nanti dikonversikan terlebih dahulu ya. Konversinya nanti ketemunya nanti bisa dilihat ya. Nah, nanti dikonversikan ini ya, dikonversikan seperti biasa ke dalam bentuk biner. Nah, nanti kalau sudah dihitung ya, menentukan subnet masknya terlebih dahulu, kemudian nanti menentukan network dan broadcast. Dan ini sudah sama caranya ya, dan nanti ketemu hostnya antara setelah network dan sebelum broadcast ya. Bisa dilihat kalau di sini ketemunya adalah 512 untuk totalnya, untuk IP-nya host 510. Yang dipakai berarti nanti setelah network dan sebelum broadcast ini adalah 12.1 sampai dengan 13.254 ya. Jadi hati-hati. Jadi setelah 12.255 di sini ya, setelah itu berarti nanti geser menjadi 13.0 ya, jadi 13.0 terus sampai dengan 13.254, bukan 255 karena 13.255 ini dipakai untuk broadcast ya. Jadi teman-teman semua, begitu untuk materi dari subnetting ya. Nanti setelah itu ketika gedung E selesai, geser lagi kan 13.255, lanjut berarti nanti di sini 13.255 geser ya menjadi 14.0
kosong ya. Nah, 14.0 ini menjadi /24. Misalkan nanti kalau berhentinya tidak sampai di 255, artinya broadcastnya bukan titik 255, ya tetap dilanjutkan sampai maksimal itu. Jadi jangan langsung, artinya selalu bergeser itu tidak. Kan tetap nilai maksimalnya adalah 255. Misalkan berhentinya nanti kayak kemarin di kasus sebelumnya, ya, misalkan ambil contoh ya, misalkan di sini, nah ini broadcastnya berhenti 172.16.4.127. Lah nanti untuk IP selanjutnya adalah 172.16.4.128. Slash-nya yang ikut dari slash gedung itu, bukan geser 5 gitu, belum ya. Kenapa kok nggak geser 5? Ya karena ini belum 255. Harus memenuhi dulu maksimal sampai 255 baru bergeser untuk berjumlah gitu. Itu ya untuk ditambah 1 ya. Jadi nanti untuk gedung selanjutnya, untuk gedung C, B, A, F dan peer to peer 2 ini nanti silahkan dilanjutkan ya. Teman-teman nanti bisa dikerjakan sebagai bahan evaluasi, nanti bisa dilaporkan atau dibahas oleh dosen pengampunya. Nah, nanti sehingga teman-teman menjadi bisa melakukan teknik subnetting. Bila ada pertanyaan mengenai materi subnetting, nanti bisa ditanyakan ke dosen pengampu atau nanti bisa memberikan komentar pada video di YouTube saya ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk materi pada hari ini. Ya, kita berjumpa lagi pada video materi berikutnya. Terima kasih.